Assalamualaikum. Semangat pagi, semangat selalu untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menginput faktur penjualan ke dalam jurnal. Ya, kali ini saya contohkan ya. Ini bukti transaksi penting dalam perusahaan dagang, karena perusahaan dagang itu kan membeli, menyimpan, kemudian menjual. Jadi pasti transaksi beli dan jual itu sering terjadi. Nah, caranya pertama kita lihat dulu namanya di sini, faktur penjualan. Nah, bagaimana menentukan ini pembelian atau penjualan? Kita lihat dari atasnya. Ya, bagian kop atas itu biasanya adalah yang membuat faktur ya. Jadi yang membuat faktur itu berarti penjual. Ya, karena faktur itu dibuat oleh pihak penjual. Nah, karena kita membukukan punya PT Karisma, jadi nanti transaksi ini adalah transaksi penjualan. Maka nanti ini akan diinput ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Nah, karena transaksi ini adalah transaksi penjualan, nanti selain ke jurnal, kita juga harus mengisi buku besar pembantu piutang dan kartu persediaan apabila dia menggunakan metode perpetual. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menjurnalnya, kita perhatikan dulu di sini. Jadi dalam perusahaan dagang itu kita mengenal dua sistem pencatatan, yaitu periodik dan perpetual. Ya, ini saya contohkan untuk kasus penjualan secara kredit. Jadi ketika kita jual secara kredit, itu kan pembelinya belum membayar. Kita punya harta yang wujudnya itu bukan kas tapi piutang. Ya, jadi ketika kita menjual secara kredit, kita belum mendapatkan uang, tapi kita punya harta yang namanya piutang dagang atau account receivable, baik itu metode periodik maupun metode perpetual. Ya, sama, piutang dagang atau account receivable bertambah di sebelah debit. Karena kita menjual, salesnya bertambah, sama periodik dan perpetual. Ya. Nah, apabila perusahaan itu di situ harganya belum termasuk pajak ya, atau yang di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini total penjualan dan di sini ada PPN. Ya, 10% dari nilai penjualannya. Maka di sini kita bukukan penjualan dalam jurnalnya. Cara mudah mengingat, setiap kali ada sales atau penjualan itu diikutin dengan fade out atau ini besar ya, fade out. Value at tax atau PPN keluaran. Kalau pada metode periodik ya, kita belum mencatat persediaan barang dagang, jadi jurnalnya hanya seperti ini saja. Account receivable bertambah, sales diikutin dengan fade out, selesai. Namun pada metode perpetual ya, ada dua akun tambahan, yaitu cost of goods sold atau HPP dan merchandise inventory. Jadi setiap kali jual, namanya kita jual, otomatis barang kita berkurang nih. Ya, adanya penjualan itu akan mengurangi barang dagang. Ya, atau mudahnya dari sini ya. Nah, penjualan itu akan mengurangi barang dagang. Jadi pada metode perpetual, persediaan barang dagangnya berkurang. Nah, debitnya adalah HPP. Ini satu jurnal. Ini saya pisah agar lebih mudah. Apakah boleh debit dengan debit disatukan di sini? Boleh. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi pencatatan ketika metode perpetual itu hanya seperti ini, dan ketika ada persediaan barang, ketika menggunakan metode perpetual, adanya penjualan itu akan mengurangi merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang berkurang itu di kredit, debitnya adalah HPP. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ya.
Sebelumnya kita bisa mencatat ke kartu persediaan dulu. Nah, ini yang disebut dengan kartu persediaan. Ya, ini wujudnya kartu persediaan. Ini menggunakan metode FIFO atau first in first out. Ya, ini yang disebut dengan inventory card atau kartu persediaan. Jadi nanti kita catat sesuai dengan item barangnya. Di sini kan barangnya adalah nickel D500 dan 700. Berarti nanti kita masukkan ke nickel D500 dan D700. Ditulisin dokumen numbernya, itu berarti nomor dokumen, deskripsinya dan sebagainya. Ya, ini ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut untuk metode FIFO pencatatan pada kartu persediaan untuk persediaan barang dagang. Ya, di sini saya ajarin dulu. Setelah kalian hitung berapa nilai merchandise inventory, kita lihat di sini. Nah, ini ada piutang dagang 148.750.000. Kita jurnal di sini account receivable. Nah, ya. Nih. Account receivable bertambah sebesar 148.750.000. Nah, selanjutnya seperti jurnal yang tadi ini ya, adanya penjualan selain menambah piutang juga akan menambah penjualan. Sales kita lihat di sini dari total penjualan. Nah, sebesar 162.500.000. Nah, jangan lupa sales gampangnya mengingat diikutin dengan fade out. Fade out sebesar 16.250.000. Nah, selanjutnya, nah kita lihat di sini perbedaannya. Di sini ada down payment. Apa itu down payment? Down payment itu bahasa Indonesianya adalah uang muka. Kalian tentu sering dengar ya, DP-nya nih, DP dulu. Nah, DP itu singkatan dari down payment atau uang muka. Ya, uang muka di sini di dalam kebijakan akuntansi dari PT Karisma itu tidak ada akun uang muka ya. Jadi ketika ada uang muka, kita tulis di sini masuknya ke kas in bank ya. Sebesar berapa tadi? 30 juta. Nah, kita tulis di sini. Kas in bank 30 juta. Nah, kemudian ingat tadi setiap kali pada pencatatan metode perpetual ya, karena di sini pakainya metode perpetual. Setiap ada penjualan, namanya kita punya barang dijual, itu barangnya berkurang. Nah, jadi merchandise inventory ini di sini saya singkat ya. Merchandise inventory berkurang. Nah, dapatnya adalah cost of goods sold. Berapa nominalnya di sini? Nah, nominalnya kita lihat pada kartu persediaan. Kita lihat di sini tanggal fakturnya itu tanggal 2 Desember. Terus nama barangnya adalah D500 dan D700. Nah, sekarang kita lihat pada kartu persediaan. Nah, kita lihat pada kartu persediaan, tadi tanggalnya tanggal 2. Ya, tanggal 2, kemudian nama perusahaannya adalah kita jual kepada Kota Raya Digital. Nah, kita masukkan di sini Kota Raya Digital. Ya, terus kita lihat lagi berapa di sini. Itemnya untuk D500 itu adalah 5. Ya, nah kita masukkan di sini. Nah, penjualan sebesar 5 karena ini pakainya FIFO first in first out. Jadi kita pakai harga yang ini. Ya, kita masukkan, pindahkan harga yang di sini ke sini. Nah, 44 juta. Begitu juga dengan yang D700. Ya, caranya sama, masukkan. Nah, ingat yang dijumlahkan itu bukan kolom balance tapi kolom keluar masuknya. Karena tadi jual, ini kan kolom out. Nah, kita lihat di sini amount-nya tanggal 2 out 9, jadi ini nanti ya 97.500. Nah, ditambah dengan yang D500 itu adalah 44 juta. Jadi nanti kalian jumlahkan amount di kolom out
44 juta dan 97.500.000. 97.500.000. Nanti ketemunya adalah 141.500.000. Nah, angka ini kita masukkan ke sini. 100 angka punyanya COGS dan merchandise inventory 141.500.000. Ya, kreditnya juga sama, merchandise inventory-nya 141.500.000. Nah, ya. Jadi masih ada satu lagi untuk mengisi buku besar pembantu piutang dagang. Nanti kita masukkan ke buku besar pembantu untuk Kota Raya Digital. Account payable-nya bertambah di sebelah debit. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi cara untuk menginputnya. Ketika ada faktur, kita lihat dulu apakah itu penjualan atau pembelian, dilihat dari si pembuat faktur. Karena kita membukukan punya Karisma Digital. Karisma Digital di sini sebagai penjual, maka kasus faktur di sini adalah penjualan. Kita input pada sales journal atau jurnal penjualan. Penjualan itu akan menambah piutang dagang atau account receivable. Masukkan di sini piutangnya. Nah, kemudian namanya kita jual, penjualan kita akan bertambah. Penjualan diikuti dengan VAT out atau PPN keluaran. Masukkan angkanya sesuai dengan yang di sini. Nah, di sini ada down payment atau uang muka, karena pada kasus PT Karisma ini tidak ada akun uang muka. Setiap kali ada uang muka namun pada perusahaan itu tidak ada akun uang muka, maka kita akan isi dengan catat dengan akun cash in bank sebesar 30 juta. Selanjutnya, karena kita memakai metode perpetual, karena tadi kita memakainya metode perpetual, ya. Nah, adanya penjualan akan mengurangi merchandise inventory. Ya, jadi merchandise inventory berkurang, debitnya adalah cost of goods sold, angkanya 141.500, itu berasal dari kartu persediaan. Ya, tanggalnya sesuai tanggal transaksi, kolom out jumlahkan amount barangnya dengan amount barang yang satunya lagi, ketemulah nilai dari merchandise inventory.